Neraka merupakan tempat yang paling menyengsarakan. Tak seorang pun bercita-cita di akhirat nanti akan menjadi salah satu penghuninya. Keberadaannya, kedahsyatan siksanya, dalamnya jurang-jurangnya yang mengerikan, tak terbayangkan dalam imajinasi kita. Lalu siapakah yang termasuk daftar tunggu para penghuninya? Apa menu makanan dan minuman sehari-hari mereka? Pemirsa, berikut kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Neraka merupakan tempat yang menjadi balasan bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya iman sedikit pun dalam hatinya, sehingga tak ada yang akan menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke surga. Mereka kekal di neraka untuk menebus dosa kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan selama di dunia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 39. Orang-orang muslim yang banyak berbuat dosa pun akan menghuni neraka, yaitu mereka yang dosa dan keburukannya lebih banyak dibanding pahala dan kebaikannya. Mereka dibakar dalam waktu yang lama untuk melebur dosa-dosa mereka. Kemudian pada akhirnya mereka dikeluarkan. Setiap yang masih punya iman akan dikeluarkan dari neraka. Tentang kelompok ini, Rasulullah SAW bersabda, adapun penduduk neraka yang mereka menjadi penduduknya, maka mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup. Tetapi orang-orang yang tertimpa siksa neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka Dia, Allah, akan mematikan mereka. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, diberi izin mendapatkan syafaat, maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan. Lalu mereka ditebarkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang ada pada tanah yang dibawa aliran air. Hadis riwayat Muslim. Jika ada orang yang dijamin masuk surga, tentu ada juga orang-orang yang telah dijamin masuk neraka. Nama mereka disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, Raja Lalim yang mengaku dirinya Tuhan, yang memperdaya rakyatnya agar tunduk kepada ketuhanan dirinya, yang membunuh dan memperbudak Bani Israel. Bahkan di neraka kelak, Fir'aun merupakan penghuninya yang istimewa, yang memimpin kaumnya merasakan pedihnya siksa neraka. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, ia, Fir'aun, berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Al-Quran Surah Hud ayat 98. Selain Fir'aun, tamu istimewa neraka adalah istri dari Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam. Kenapa istimewa? Karena keduanya menjadi orang terdekat seorang Nabi yang seharusnya menjadi orang pertama menyambut seruan sang Nabi dan menjadi membantu misi sang suami. Tapi mereka berkhianat dan mendustai ajaran yang dibawa suaminya. Mereka lebih senang bergabung dengan kaumnya yang ingkar. Kelak mereka juga akan dikumpulkan bersama kaumnya yang kafir terhadap nabi-nabinya. Tentang nasib mereka berdua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suami mereka itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dikatakan, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.
Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Kemudian secara khusus Allah juga menyebut Abu Lahab dan istrinya yang kelak akan menghuni neraka. Sama seperti istri Nabi Nuh dan Lut, Abu Lahab juga mengkhianati Nabi Muhammad SAW yang seharusnya ia bela dan perjuangkan, karena Muhammad SAW adalah keponakannya. Bahkan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil termasuk penentang utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu besar kontribusinya dalam mengganggu dan menyakiti Nabi SAW, hingga Allah mengkhususkan satu surat tersendiri dalam Al-Quran yang membahas nasibnya kelak di akhirat. Bahkan nama surat itu menggunakan namanya. Allah Ta'ala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah ia. Tidaklah bermanfaat baginya harta bendanya dan apa yang ia usaha." Hingga 5. Untuk meningkatkan siksaan yang diterima oleh penghuni neraka, ukuran tubuh mereka diperbesar berkali-kali lipat. Rasul SAW menjelaskan, ukuran tubuh penghuni neraka sangat besar. Jarak antara kedua bahu mereka seperti perjalanan 3 hari. Geraham mereka sebesar gunung Uhud. Tebal kulit mereka 42 hasta. Panjang majlis mereka seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Semakin besar ukuran fisik, semakin pedih siksaan yang diterima. Karena bidang yang menerima azab juga semakin besar, saraf yang merasakannya juga semakin banyak. Sungguh sangat mengerikan. Semoga kita terhindar dari api neraka. Selama di neraka, para penghuninya tetap diberi makan dan minum. Tapi bukan kenikmatan yang didapat dari makanan dan minuman itu, melainkan siksaan yang pedih. Setelah mereka tersiksa dengan rasa lapar dan dahaga, siksaan yang mereka rasakan bertambah ketika mereka makan dan minum. Penjelasan lain mengatakan, dori merupakan pohon yang bau dan kotor, hingga hewan pun enggan memakannya. Sedangkan dori di akhirat pastinya mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 6 hingga 7. Selain dori, penghuni neraka juga mendapat hidangan yang bernama zakum. Apa itu zakum? Zakum merupakan nama pohon yang tumbuh di neraka. Akarnya ada di dasar neraka. Serbuk sarinya seperti kepala setan. Menurut para ulama, perumpamaan dengan kepala setan untuk menggambarkan betapa buruk dan menjijikannya pohon tersebut. Meski manusia tidak bisa melihat setan secara langsung, tapi bayangkan tentang sosok setan, pastilah sosok yang paling buruk yang ada di pikiran manusia. Mengenai kengerian pohon zakum ini juga diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Bertakwalah kepada Allah, seandainya setetes pohon zakum jatuh ke laut dunia, maka akan merusak seluruh kehidupan di bumi. Bagaimana bagi orang yang justru itu menjadi makanannya?" Hadis riwayat Tirmizi ayat 10. Tentu tak lengkap makanan tanpa ada minumannya. Sajian makanan yang mengerikan di neraka semakin sempurna dengan minuman yang tak kalah buruknya. Minuman pertama disebut ghislin. Apa itu ghislin? Yaitu cairan yang busuk dan sangat menjijikan, yang merupakan cairan yang keluar dari kulit, daging, dan darah penduduk neraka. Jika kita menderita luka bakar di dunia, biasanya akan keluar cairan dari bekas luka tersebut. Kira-kira seperti itulah gambaran dari ghislin yang akan menjadi minumannya penghuni neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari ghislin. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa." Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 36 hingga 37. Al-Quran juga menyebut minuman lain dalam neraka yang disebut ghassaq. Ada juga minuman bernama hamim. Hamim merupakan air mendidih yang teramat sangat panas. Saking panasnya ketika diminum akan mencerai-beraikan usus peminumnya. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya." Al-Quran Surah Muhammad ayat 15. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hamim bagaikan besi yang mendidih, sehingga pastinya akan menghanguskan muka para peminumnya. Allah berfirman, "Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Ada minuman lain yang disajikan bagi penduduk neraka yang bernama mahl.
Minuman jenis ini dijelaskan Rasulullah SAW seperti minyak yang mendidih. Apabila didekatkan kepada wajah seseorang, maka kulit wajahnya akan meleleh ke dalamnya. La haula wala quwwata illa billah. Lalu bagaimana pakaian yang dikenakan para penghuni neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bahan pakaian yang dikenakan mereka terbuat dari api neraka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 19. Bahan lain yang membungkus tubuh penghuni neraka adalah ter. Dalam bahasa sekarang berarti sejenis cairan hasil penyulingan batu bara. Biasanya digunakan untuk pengeras jalan, peka terhadap temperatur, dan beracun. Sedangkan ter yang menjadi bahan pakaian penghuni neraka merupakan cairan yang berasal dari tembaga yang dilelehkan. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah pelangkin, ter, dan wajah mereka ditutup dengan api neraka. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 49 hingga 50. Sebagaimana halnya surga yang memiliki tingkatan-tingkatan, neraka juga demikian, memiliki tingkatan. Setiap tingkatan mencerminkan tingkat hukuman dan siksaan yang berbeda-beda yang dirasakan oleh penghuninya. Rasul SAW menjelaskan bahwa penghuni neraka ada yang dibakar api sampai 2 mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, dan ada yang sampai tulang belikatnya. Bahkan siksaan paling ringan disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, kemudian kepalanya mendidih. Hadis riwayat Muslim. Itulah siksa neraka yang paling ringan. Meski ringan, namun tetap saja sangat pedih. Salah satu orang yang diberitakan Rasulullah akan mendapat siksa neraka yang ringan ini adalah paman tercinta Rasul SAW yang melindungi dan mengayomi dakwahnya sekalipun tidak beriman, yaitu Abu Thalib. Rasulullah SAW bersabda, semoga saja syafaatku berguna bagi Abu Thalib pada hari kiamat nanti. Dia dipakaikan sandal dari neraka, kemudian otaknya mendidih. Hadis riwayat Bukhari. Selain siksa yang mendidihkan otak, para penghuni neraka juga dibakar dengan api yang sangat panas. Ketika kulitnya rusak dan melepuh, Allah mengganti kulit mereka agar merasakan siksa yang teramat pedih. Siksaan ini Allah gambarkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. Dalam ilmu dermatologi disebutkan bahwa pusat rasa sakit adalah di ujung-ujung syaraf yang terletak di kulit. Sehingga kalau ada seseorang yang terluka bakar yang sangat luas, maka dia akan kehilangan rasa sakitnya. Juga akan terjadi syok karena kehilangan cairan. Tapi hal ini tidak terjadi pada penduduk neraka. Setiap kulit mereka hangus terbakar akan langsung diganti dengan kulit baru, sehingga mereka kembali merasakan perihnya siksaan neraka. Itulah yang terjadi terus-menerus hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh bagian tubuh penduduk neraka mengalami siksaan yang hebat. Tapi ada satu bagian yang berulang kali disebut di dalam Al-Quran, yaitu wajah. Karena wajah merupakan bagian paling indah dari tubuh seorang manusia. Wajah biasanya bagian tubuh yang paling diutamakan untuk dirawat. Orang dinilai cantik atau gantengnya pastilah dari wajah. Mata, hidung, mulut ada di wajah. Bahkan dalam Islam pun, jika harus memukul, dilarang pada bagian wajah. Bagian yang sangat indah dan senantiasa dijaga ini kelak akan dihinakan dan disiksa di neraka, hingga mereka menjadi buta, tuli, dan bisu pada hari kiamat nanti. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret-nyeret mereka pada wajah dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 97.
Setelah mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, tuli, mereka dilempar ke neraka. Dan wajah mereka dibolak-balikan di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66. Wajah para pendurhaka dan pendosa kelak juga akan diseret ke neraka. Mereka diseret dalam keadaan terbelenggu dengan rantai yang dipasang di wajah mereka. Tidak saja rasa sakit fisik yang diterima, tapi juga sebuah kehinaan yang serendah-rendahnya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 47 hingga 48. Mereka dibakar di neraka. Meski tubuh mereka berukuran raksasa, sama sekali tidak menghalangi api neraka untuk membakar sampai ke organ tubuh mereka yang paling dalam. Salah satu yang kelak dibakar hingga ke jantungnya adalah para pengumpat dan pencela, serta mereka yang hanya sibuk menghitung-hitung harta dan memikirkan dunia. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 4 hingga 7. Api hutamah membakar hingga ke jantungnya, kemudian Allah menciptakan tubuh yang baru. Selama proses itu mereka tetap hidup sehingga betul-betul merasakan sakit yang tak terhingga. La haula wa la quwwata illa billah. Rasul bahkan mengabarkan pada kita bahwa orang-orang yang tidak sinkron antara perkataan dan perbuatan, menyuruh orang berbuat baik tapi ia tidak melakukan, melarang orang lain berbuat kejahatan tapi dia sendiri melakukannya, mereka akan mendapat siksaan yang mengerikan. Seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka. Dan ia dipaksa berjalan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera. Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata, hai fulan, apa kesalahanmu? Bukankah kamu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan? Ia menjawab, saya selalu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan, tetapi saya sendiri sering melakukannya. Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jentera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para penghuni neraka juga akan diikat dengan rantai belenggu dan martil, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 4. Persis seperti penjahat kelas kakap yang ada di dunia. Di akhirat, mereka dibelenggu dengan rantai-rantai yang mengikat leher mereka. Tak ada tempat untuk melarikan diri. Jikapun ada yang mencoba, maka cambuk-cambuk dari besi langsung menghantam mereka. Dan mereka dilempar ke bagian neraka yang lebih dalam. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 21 hingga 22. Dua sana, sungguh jauh dan dekatnya kita terhadap neraka tergantung amalan kita di dunia. Marilah kita jauhkan diri kita dengan melakukan amal soleh dan menjauhi dosa dan kejahatan. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.